Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu di kelas 11 semester 1 untuk pertemuan yang pertama. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kita ini adalah pertemuan pada pelajaran PPKN. Dan materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Materi ini adalah materi yang sudah tidak asing lagi bagi antum karena ini berkaitan dengan kewajiban asasi dan hak asasi. Antara hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan. Nah, sebelum kita membahas menyeluruh tentang materi itu, maka mari kita lihat dulu KD yang akan kita pelajari. KD-nya adalah menganalisa pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah KD yang akan kita pelajari. Sementara tujuan pembelajaran dari materi kita ini, kita akan lihat tujuannya. Yang pertama adalah mengidentifikasi karakteristik hak asasi manusia. Yang kedua adalah mengidentifikasi kewajiban asasi manusia. Yang ketiga, menjelaskan makna hak asasi manusia. Yang keempat adalah menjelaskan makna kewajiban asasi manusia. Inilah tujuan pembelajaran pada materi kita pada hari ini. Sekarang kita akan lihat makna hak asasi manusia. Antum sudah tidak asing lagi tentang hak. Coba apa itu hak? Antum coba. Hak adalah barakallahu fiik. Ya, kita lihat hak asasi manusia. Dalam diri manusia terdapat 3 hal yang melekat, yakni hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Ketiga hal ini merupakan suatu yang sangat mendasar yang dimiliki oleh manusia. Tanpa ketiga hal itu, hidup manusia tanpa arah bahkan tidak akan menjadi seutuhnya. Jadi 3 hal, hidup, kebebasan, dan kebahagiaan. Di sini kebebasan itu dalam artian kebebasan yang dibatasi oleh norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan, bukan bebas tanpa batas. Nah, sesuatu yang mendasar itu dalam pengertian lain disebut hak asasi. Sesuatu yang paling pokok utama itu disebut dengan hak asasi. Nah, sekarang kita akan lihat pengertian hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ini pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Jadi hak itu merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, kita lihat macam-macam hak asasi manusia. Karena itu maka ada beberapa macam hak asasi manusia. Mana dia? Mari kita lihat. Yang pertama adalah hak asasi pribadi, meliputi kemerdekaan memeluk agama masing-masing, menyatakan pendapat dan kebebasan berpendapat, berorganisasi atau berpartai. Kita diberikan kebebasan untuk meyakini sebuah keyakinan menurut kita yang paling baik, paling benar. Diberikan kita kebebasan untuk berpendapat asalkan tidak mengganggu pendapat orang lain. Dan diberikan kebebasan untuk kita memilih organisasi atau partai politik. Yang kedua adalah
hak asasi ekonomi meliputi kebebasan memiliki sesuatu dan menjual sesuatu dan mengadakan suatu perjanjian atau kontrak. Jadi kita diberikan hak untuk bebas memiliki dan menjual sesuatu. Nah, makna bebas di sini, bebas memiliki dan menjual itu tentu adalah sepanjang tidak melanggar norma tadi, norma hukum, baik itu hukum agama maupun hukum negara. Yang ketiga adalah hak persamaan hukum, meliputi hak mendapat pengayoman dan perlakuan yang sama dalam keadilan dan pemerintahan. Kita harus diberikan pengayoman, ya, hak yang sama dalam keadilan dan pemerintahan. Tidak ada orang yang melarang kita untuk mau menduduki jabatan apapun sepanjang kita memenuhi syarat untuk itu dan mau pada kedudukan tersebut. Hak asasi politik meliputi hak untuk diakui sebagai warga negara yang sederajat. Termasuk hak asasi politik ini adalah hak untuk turut serta dalam mengolah dan menata serta menentukan warna politik untuk kemajuan negara. Ini yang sangat luar biasa bagi kita. Nah, itulah macam-macam hak asasi manusia. Sekarang kita akan lihat ciri-ciri hak asasi manusia. Nah, hakiki artinya hak asasi manusia itulah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Hak asasi itu hak yang sudah ada sejak lahir. Bahkan bayi yang dalam kandungan seorang ibu itu sudah punya hak. Hak untuk apa? Hak untuk lahir. Yang kedua, universal artinya adalah hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Menyeluruh. Hak asasi itu tidak ada batasannya. Tidak dibatasi oleh suku, tidak dibatasi oleh gendernya, atau tidak dibatasi oleh rasnya atau statusnya. Universal. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia itu tidak dicabut, tidak dapat dicabut dan diserahkan kepada orang lain. Jadi kita tidak ada yang berhak mencabut hak kita sepanjang kita tidak melakukan hal-hal yang memang ada kalanya hak itu dicabut. Tidak dapat dibagi artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan hak politik, sosial, budaya, atau hak ekonomi. Tidak dapat dibagi. Semua orang berhak mendapatkan semua haknya. Hak sipil, hak politik, sosial, budaya, atau hak ekonomi. Ini ciri-ciri daripada hak asasi manusia. Nah, ini antum bisa lihat, ini adalah kalau kita lihat ini gambar timbangan atau lambang penegakan hukum. Itu apa maknanya? Antara hak dan kewajiban itu tidak boleh bersebelah, harus seimbang. Hak harus dijalankan, kewajiban harus dijalankan. Orang akan mendapatkan haknya apabila kewajibannya telah dilaksanakan. Jangan menuntut hak sementara kewajiban tidak dilaksanakan. Antum misalnya, jangan hanya menuntut haknya saja, sementara kewajiban tidak dilaksanakan. Tapi saya yakin saya di sini adalah antum tentu bisa melaksanakan hak dan kewajiban itu dengan penuh keseimbangan. Nah, kita lihat di sini makna kewajiban asasi manusia. Kita lihat di sini ini gambarnya. Mari kita lihat apa sih maknanya ini. Nah, kewajiban secara sederhana yakni segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Misalnya ini kalau antum waktu SD disuruh nyapu, bersihin ruangan, meja, dan lain sebagainya. Sementara kita lihat menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan kewajiban adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Ini maknanya luar biasa. Tidak akan pernah tegak yang namanya hak itu apabila kewajiban itu tidak dilaksanakan. Tidak akan pernah antum itu dapatkan rapot misalnya kalau antum itu tidak pernah sekolah. Hanya daftar saja di sini misalnya, terus antum tidak pernah masuk, tidak pernah ikut ujian ulangan harian, ulangan tengah semester atau ujian akhir semester, ya tidak bisa tiba-tiba antum mau mengambil hak antum yaitu rapor. Bagaimana dapat nilainya? Tidak ada. Jadi artinya apa? Hak itu akan tegak apabila kewajiban itu bisa dilaksanakan. Nah,
Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan karena dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebagainya. Hak dan kewajiban itu merupakan hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat seseorang mendapatkan haknya karena dipenuhinya kewajiban yang dimiliki. Nah, itu dia. Kita lihat itu hak. Nah, ini ada gambar orang sedang terima haknya ini. Kewajiban ini sesuatu yang harus diterima. Kewajiban kita lihat sesuatu yang harus dilaksanakan. Kalau kita sudah bekerja, ya kita akan mendapatkan hak kita. Misalnya kayak anak yang sudah bekerja, insya Allah akan mendapatkan hak. Kewajiban asasi manusia sekarang. Kewajiban asasi manusia adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh manusia sebagai makhluk hidup, sesuatu yang wajib. Nah, sementara hak ada kaitan antara HAM dan KAM adalah menghormati, menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Jadi kaitannya. Nah, kita lihat sekarang kenapa ada kewajiban asasi manusia. Nah, kewajiban asasi manusia merupakan bentuk pembatasan atas HAM agar tidak munculkan egoisme manusia. Bayangkan kalau tidak ada kewajiban, maka orang akan terus menuntut haknya saja. Sehingga kewajiban asasi manusia itu merupakan bentuk pembatasan atas HAM agar tidak munculkan egoisme. Jadi wajib dulu mengerjakan baru dia menuntut haknya. Nah, sebelum menuntut HAM harus melaksanakan kewajiban. Antara HAM dan KAM harus dilaksanakan secara bersamaan. Ibarat sepatu selalu beriringan bersama atau biasa disebut pasangan komplementer atau sesuatu hal yang saling melengkapi. Kesimpulan dari materi kita adalah hak adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi. Nah, sementara kewajiban secara sederhana diartikan sebagai segala sesuatu yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Antara hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itu muncullah hak-hak dan sebaliknya. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Bila ada hal yang kurang dipahami, bisa antum tanya lewat line telepon yang telah ada, atau WhatsApp, atau pesan singkat, sehingga nanti anak akan berikan penjelasan kepada antum, sehingga antum menjadi paham. Demikian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.